Halo semua, selamat datang kembali di channel Bahasa Kripto, tempat kita belajar kripto bareng-bareng. Oke, apa yang terjadi hari ini ya? Kita tahu Bitcoin semalam longsor ya, longsornya cukup gede ya. Kita lihat longsornya itu berapa persen ini ya? Ada 10% kah? Nah, dari sini turun ke sini ya. Longsor 10% ya, lumayan dalam juga ya longsor 10%. Kira-kira ada apa dengan Bitcoin? Kenapa dia bisa sampai longsor begini? Bahkan sampai jebol support kita ini ya. Padahal kemarin gua ambil long di sini ya, udah masuk long kita dan sekarang lagi running loss tentu saja ya. Gak apa-apa, masih gua hold. Ini kita ada support di sini ya, inget ya. Ini berapa kali kita bounce dengan sangat bagus di sini ya, di sini, tapi sekarang udah breakdown, kemungkinan ini bisa menjadi resistance ya. Memang garis ini ada juga yang narik begini nih, jadi dia nariknya agak beda. Dia nariknya seperti ini, ambil ekornya di sini dan supportnya begini ya. Ini juga sama, udah breakdown ya. Ada yang tarik seperti ini juga udah breakdown ya. Kita lihat di sini ada support di sini ya. Di sini juga ada support. Jadi di sini juga udah breakdown ya, termasuk udah breakdown. Ini kita hapus-hapus dulu ya. Kemarin invert head and shoulder ini sementara gua anggap ini udah invalidated ya. Udah invalidated, kita hapus dulu semua ya, semua kita hapus. Nah, ini harusnya sebenarnya bisa menjadi titik support kita ya, tapi nggak berhasil ya. Jadi dia malah breakdown channel yang ini. Ini kan juga ada resistance di sini ya. Kita lihat ya, tarik begini masih oke ya. Jadi di sini price-nya bouncing di antara channel ini gitu ya kan. Nah, dan sekarang sudah terjadi breakdown. Dan breakdown ini menurut gua bisa membawa dia ke sini nih, ke 50.700 ya, dalam ya. Ada kemungkinan bisa dalam, memang ya, memang ada kemungkinan bisa dalam. Ini bisa kita mencapai support box kita di sini nih ya, bisa nih. Menurut gua kemungkinan besar bisa lari sampai ke sini ya. Baru kemungkinan kita lihat itu masa-masa penentuan. Ingat, kita juga ada support di sini. Kalau ini jebol juga berarti akan lari ke sini ya, ke 48 ini. Kenapa? Karena ini tadi gue perbaiki dulu ya. Nah, ini ada dua ya support boxnya ya, di sini dan di sini kira-kira. Selain ini cocok dengan support yang ini adalah garis yang waktu itu ya kita lihat di candle harian. Nah, di sini ya, di harian kita ini ada resistance, support. Jadi ya, ini bisa menjadi support juga untuk Bitcoin ya. Jadi bisa aja dia mau lari ke sini dulu ya, bisa aja, bisa jadi. Nggak ada yang nggak mungkin juga sih, lari habis jauh itu bisa jadi ya. Dan terakhir kita ada support paling bawah ini, trendline yang paling lama ini ya. Menurut gua sih mungkin enggak lah, harusnya garis biru ini, moving average yang ini bisa menjadi support ya, harusnya kira-kira seperti itu. Perlemahan gue rasa masih akan terjadi ya, terus terang gue melihat perlemahan masih akan terjadi ya, apalagi di MACD hariannya ini mau dead cross ke bawah lagi ini ya. Ini lagi mau dead cross ke bawah lagi, ke bawah begini. Kemungkinan kita akan melihat harga ada perlemahan lagi ya. Harga bisa ada perlemahan lagi. Target support yaitu di 50k 600 ya, 50k 600 bisa menjadi support, atau 48k ini ya. Untuk Bitcoin gue lihat seperti itu ya. Ini Fibonacci bisa dijadikan juga target Fibonacci ya, di 0,2 ini ya. Tapi ini sebenarnya kalau Bitcoin gue lihat ada pola ascending broadening wedge nih sebenarnya ya.
kalau kita mau lihat ascending broadening wedge seperti ini ya. Jadi memang dia membuka tutup seperti ini, dan ini memang final support dia gitu ya. Ada kemungkinan memang seperti ini. Coba ascending broadening wedge. Nah seperti ini ya, ascending broadening wedge. Jadi ini A, B, C, D, E, F, tapi akhirnya bisa melanjutkan penguatan ya. Jadi bisa aja ini adalah A, B, C, ini D ya. Nah sekarang lagi konsolidasi ya. Jadi bisa aja nih A, B, C, D ya. Ini kita lagi titik F ini ya. Lagi titik F. Kita harus mencoba naik lagi sampai ke atas target ini lagi ya. Menurut gue sih masih ada kemungkinan. Yang paling penting kita mempertahankan 50,6 ini ya, untuk bisa bilang bahwa ini valid ascending broadening wedge ya. Kira-kira seperti itu yang gue lihat untuk Bitcoin. Next untuk Ethereum. Ethereum juga mengalami perlemahan sama ya kayak Bitcoin, tapi gue melihat somehow Ethereum bisa hold harga ya, dan support yang gue bilang kemarin 3700 bekerja dengan cukup baik ya. Bekerja dengan cukup baik, dia rebound langsung di sini ya. Dan reboundnya cukup bagus, mungkin sekitar 50% ada ini ya, betul di 0,5 ini ya. Ya rebound begini, tapi kemungkinan besar masih bisa turun ya, masih bisa turun. Ingat kita ada divergence ya. Kita ada bearish divergence di time frame harian ya. Di 4 jam juga kelihatan ya, ini bearish divergence, ini harga naik tapi RSI turun ya. Jadi kemungkinan kalau untuk Ethereum menurut gua juga akan mengalami penurunan. Mungkin supportnya yaitu di sini nih ya, di sini, atau misalnya di sini juga bisa 3500 ya. Kira-kira sekitar 3500 ini bisa menjadi support untuk Ethereum ya. Ini menjadi support untuk Ethereum. Mau gue gambarkan seperti ini kan ya. Gue gambarkan skenario nya naik begini, turun, bounce sedikit, dan akhirnya bisa turun kalau menurut gua ya. Untuk Ethereum masih ada cenderung kelihatannya akan melemah ya. Ini untuk harian RSI nya juga udah terlalu overbought ya, udah terlalu tinggi. Ini harusnya bentar lagi juga mau dead cross ke bawah dikit gitu ya. Oke, itu untuk Ethereum. Nggak bisa banyak yang terlalu banyak yang gue bahas juga ya, tapi gue nggak bilang ini pasti turun ya. Kemungkinan dia bisa turun ke 3700. Ini juga udah mengalami bounce, juga bisa aja ini dipnya udah selesai gitu ya, bisa aja begitu juga. Oke, next coin. Gue lihat ada cukup banyak koin yang mempertahankan supportnya dengan cukup bagus ya, istilahnya ya. Berkat Bitcoin dominasi ini lagi masih turun terus ya. Berkat Bitcoin dominasinya turun, jadi altcoin juga masih bertahan. Contoh gue melihat nih XRP ya. XRP dia bekerja, support kita ini bekerja ya, lumayan ya. Ini lumayan dekat dengan support kita, dia udah berhasil bounce back lagi ya. Bounce backnya cukup bagus ya, kita lihat di sini. Tapi sama ya kayak koin-koin lain, bisa aja ini dia lanjutkan perlemahan, tapi kalau dia lanjutkan perlemahan harusnya level harga ini udah cukup kuat ya, 1,16 ini ya. Teman-teman kalau belum punya XRP, menurut gue ini salah satu kesempatan terakhir untuk membeli XRP ya, karena menurut gua koin ini potensinya sangat bagus ya. Boleh coba teman-teman mulai nyicil beli XRP ini, bisa ya di 1,17 ini, boleh ya coba beli XRP ya kalau dia turun sampai sini. Kalau dia nggak turun ya nggak apa-apa juga sih ya. Ini target perlemahan dari channel ini sih menurut gua udah tercapai ya. Menurutku udah tercapai, tinggal dia konsolidasi. Kalau nanti ada dapat momentum, kemungkinan bisa menguat lagi ya.
Selain XRP apa ya, koin Polkadot misalnya yang kemarin gue bahas ya, dia jebol support ya, sayang sekali dia jebol support ini, tapi dia berhasil bertahan di atas support yang ini ya. Dia bertahankan level support ini yang pas dengan Fibonacci kita ini juga ya. Kurang lebih semua support dan resisten kita bekerja dengan cukup baik ya. Kadang-kadang support yang garis diagonal ini memang mudah untuk dijebol ya. Koin apa lagi ya, koin Link juga bagus ya. Tuh, dia benar-benar respect dia punya support ya, yaitu dalam hal ini moving average ini ya. Koin Link juga ambil dip dengan bagus ya. Ini pokoknya teman-teman sih, kalau yang belum beli koin boleh coba beli koin ya. Ini Cardano juga bagus ya, meskipun BTC down begitu, tapi Cardano benar-benar mempertahankan supportnya ya. Support ini nggak jebol sama dia ya. Bahkan ini kan cuman support yang dari ini nih, ini ya. Nah, ini dia mempertahankan support itu. Ini bisa aja pola ascending boarding wedge juga ini ya. Kira-kira begini. Ini kita lihat targetnya, kalau misalnya ini udah selesai dipnya ya, berarti dia bisa lanjut naik lagi. Dia bisa lanjut naik lagi sampai ke sini gitu ya, sampai target price kita ini baru misalnya begini ya. Kalau ascending boarding wedge kan begitu ya. Ya itu kira-kira untuk Cardano ya. Mungkin video ini nggak terlalu panjang karena nggak banyak yang bisa dibahas ya. Gua rasa memang masih akan ada perlemahan, itu kuncinya, dan support yang kuat adalah di sini. Ini yang paling penting ya. Nah ini posisi Binance yang gue bilang lagi running loss 7%-an, nggak apa-apa ya, hold aja. Gue udah siap jaring-jaring di bawah kita ini ya, di 50.500 dan 48 ini ya, sama kayak yang tadi gue bilang kan ya, di 50.600 48 300 kira-kira ya, sama yang gue pasangnya juga di situ ya, dan gue pasangnya cukup besar di sini. Ini salah satu support besar menurut gue, kalau bisa menjaring di sini dan sampai dapat, menurut gue sih kemungkinan besar udah pasti profit ya, kemungkinan besar, meskipun ya nggak ada yang pasti juga sih ya kan. Oke, itu aja untuk video kali ini. Kalau teman-teman suka boleh like, comment, dan subscribe. Kalau teman-teman suka juga boleh share ke orang lain supaya channel bisa berkembang ya, bisa makin berkembang bagi masyarakat luas. Oke, itu aja. Thank you for watching. See you in the next video. Bye bye.